Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Weni, NIM 178110221 APA Sore. Pendahuluan. Latar belakang. Sumber pendapatan negara berasal dari perusahaan-perusahaan milik negara, penghasilan dari barang-barang milik negara, dan dari sektor pajak. Pajak yaitu iuran yang bersifat wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada negara sesuai UU undang-undang guna meraih kesejahteraan masyarakat. Peran pajak sangat penting, yaitu digunakan untuk pembangunan nasional dan hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Besarnya peranan pajak bagi negara dapat dibuktikan dari data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan yang menunjukkan bahwa pendapatan negara terbesar diperoleh dari penerimaan perpajakan sebesar 82,5% bagi APBN 2019. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya ketergantungan Indonesia terhadap penerimaan pajak yang berguna untuk meningkatkan pembangunan nasional dan sektor lainnya. Namun nyatanya belum semua sektor pajak mencapai hasil sesuai dengan target yang diharapkan. Melihat pentingnya penerimaan pajak bagi Indonesia, maka harusnya pemerintah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak agar dapat mencapai hasil yang optimal. Menurut resmi 2014 adalah salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan perpajakan, yaitu melalui reformasi perpajakan dengan perubahan sistem pemungutan perpajakan. Dengan perubahan tersebut diharapkan pendapatan negara dapat meningkat, terutama dari sektor perpajakan. Meskipun PBB memiliki peran yang penting dalam pembangunan daerah, namun penerimaan PBB masih belum optimal, dan hal ini dapat dilihat dari adanya realisasi penerimaan PBB yang tidak konsisten. Hal tersebut dapat disebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 11 menunjukkan bahwa penerimaan PBB masih bersifat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan PBB DKI Jakarta 2015 sampai 2018. Penerimaan PBB yang masih bersifat fluktuatif ini seharusnya masih dapat ditingkatkan. Dalam data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan bahwa kontribusi utama terhadap penerimaan pajak diperoleh dari PPh dan PPN, yaitu sebesar 50,1% dan 36,7% bagi APBN 2019, yang berarti dalam APBN 2019 kontribusi penerimaan PBB dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak, sehingga hasil penerimaan PBB menunjukkan hasil yang kurang optimal. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Di antaranya adalah tingkat pendapatan. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam periode tertentu. Pendapatan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Masyarakat dengan tingkat pendapatan yang tinggi tentu pasti akan membayar pajak dengan nilai yang lebih besar. Hal ini menyebabkan wajib pajak merasa tidak rela jika harus membayar pajak dengan nilai yang besar juga, dan cenderung untuk melakukan pelanggaran pajak yang meminimalkan jumlah yang harus dibayarkan. Hal ini mendukung penelitian dari Isawati 2016 menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan wajib pajak, maka akan semakin rendah tingkat kepatuhannya. Berbeda dengan penelitian Samudra 2011, hal menunjukkan hasil pengaruh positif signifikan yang menyatakan bahwa pendapatan wajib pajak yang tinggi, maka akan tinggi juga tingkat kepatuhannya. Faktor kedua yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan pajak. Pelayanan yang baik akan memberikan kepuasan kepada wajib pajak, sehingga dari rasa kepuasan tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, seperti penelitian dari Isawati 2016 yang menunjukkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif, yang berarti semakin baik pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian dari Padmasari
2016 yang menunjukkan hasil berpengaruh negatif yang menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak tidak menjadi suatu jaminan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti hendak melakukan penelitian di tempat yang berbeda untuk mengetahui bagaimana kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB, sehingga peneliti mengambil judul pengaruh tingkat pendapatan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB dengan tingkat pendidikan sebagai variabel kontrol studi empiris di Jakarta Barat. Rumusan masalahnya: 1. Apakah tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Jakarta Barat? 2. Apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Jakarta Barat? 3. 1.3 Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian yaitu: 1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Jakarta Barat. 2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di Jakarta Barat. 1.4 Manfaat penelitian. Penulis berharap penelitian dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak, yaitu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan perpajakan khususnya mengenai pajak bumi dan bangunan P2 serta menjadi referensi bagi penelitian lain yang berhubungan dengan PBB P2. Manfaat praktis. Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan, terutama PBB yang mempunyai potensi besar dalam pendapatan daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 2. Bagi penulis, penelitian ini memberi manfaat sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dunia perpajakan, sehingga pengetahuan tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. 3. Bagi instansi pajak, penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai masukan kepada KPP agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Bab 2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Landasan teori. Teori perilaku terencana. Kajian mengenai kepatuhan telah banyak dibahas dalam beberapa penelitian di seluruh dunia dan banyak dikembangkan model teori perilaku mengenai kepatuhan. Salah satu teori yang dikembangkan oleh Ashgen 1991 yaitu teori perilaku terencana. Teori ini digunakan untuk menjelaskan tentang niat seseorang dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Kepatuhan wajib pajak dalam KBBI. Kepatuhan dapat diartikan sebagai sikap yang taat dalam memenuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi. Menurut Yusnidar 2015 terdapat dua macam kepatuhan. 1. Kepatuhan formal, suatu kondisi WP dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan secara formal yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Contohnya yaitu mendaftarkan dan mengisi SPOP dengan jelas dan lengkap dan mengembalikannya ke KPP yang bersangkutan. 2. Kepatuhan material, yaitu kondisi di mana WP secara substantif memenuhi kebutuhan material perpajakannya. Contohnya yaitu melakukan pembayaran dengan jumlah yang benar dan jujur sesuai dengan SPPT PBB. Kepatuhan dan perpajakan berarti wajib pajak taat dan disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar pajak sesuai dengan undang-undang serta tata cara perpajakan yang berlaku. Pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Pengertian PBB menurut Undang-Undang PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa, dan yang memperoleh manfaat dari PBB. Pajak bumi dan bangunan terdapat dua jenis. Pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
Kepatuhan wajib pajak PBB. Kepatuhan wajib pajak PBB dapat diartikan sebagai sikap taat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan surat pemberitahuan objek pajak SPOP, mengisi SPOP dengan benar dan lengkap, mengembalikannya ke KPP, hingga proses pembayaran PBB dengan jumlah yang tepat dan sesuai. Tingkat pendapatan wajib pajak. Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima seseorang selama periode tertentu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pendapatan wajib pajak adalah jumlah penghasilan yang dihasilkan oleh wajib pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan. Pelayanan pajak merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan wajib pajak serta ketepatan dalam penyampaian untuk mengimbangi harapan wajib pajak. Pembayaran PBB yang dilakukan wajib pajak dipengaruhi oleh keadaan sistem administrasi perpajakan dan salah satunya yaitu meliputi pelayanan pajak. Tingkat pendidikan wajib pajak. Variabel tingkat pendidikan dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel kontrol, yaitu variabel bebas yang efeknya terhadap variabel kriteria yang dikontrolkan oleh peneliti dengan cara menjadikan pengaruhnya netral. Pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia agar dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas, sehingga dapat memberikan manfaat dan juga meningkatkan harkat dan martabatnya. Rahman 2014 menjelaskan tingkat pendidikan wajib pajak merupakan tingkat tingginya jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh wajib pajak. Pentingnya pendidikan wajib pajak yaitu untuk membangun sikap dan pengetahuan melalui pengajaran dan latihan yang berguna untuk pengembangannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Hipotesis penelitian. Pengaruh tingkat pendapatan terhadap pembayaran PBB. Berdasarkan penelitian dari Isawati mengenai hubungan variabel tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut. H1. Tingkat pendapatan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak pembayaran PBB. Pengaruh pelayanan pajak terhadap pembayaran PBB. Berdasarkan penelitian Isawati 2016 mengenai hubungan variabel pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB, maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut. Pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Kerangka penelitian. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan pengembangan hipotesis, maka dibentuklah kerangka penelitian ini untuk guna mengetahui hubungan tingkat pendapatan dan pelayanan pajak terhadap pembayaran PBB yang disajikan pada kerangka berikut ini. Tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Bab 3. Metode penelitian. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Adapun data yang didapatkan berupa jawaban dari kuesioner yang akan dibagikan di area Jakarta Barat. Penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan membagikan kuesioner dalam bentuk tertulis kepada responden. Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini menggunakan convenience sampling. Sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang diambil secara spontanitas, yang berarti siapa saja yang tidak sengaja ketemu dan sesuai karakteristiknya, maka orang tersebut dapat dijadikan sampel. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah individu yang tergolong wajib pajak dan melakukan pembayaran PBB P2 di area Jakarta Barat. Beberapa kriteria sampel dalam penelitian di antaranya wajib pajak PBB dengan latar belakang pendidikan SMP, SMA, perguruan tinggi, tingkat pendapatan yang rendah, menengah maupun yang tinggi, dan memiliki tanah atau bangunan di area Jakarta Barat. Model penelitian. Pengujian hipotesis dengan uji T. Uji T adalah metode yang menguji bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel X terhadap Y. Uji dilakukan dengan cara membandingkan T hitung dengan T tabel atau dengan melihat kolom signifikan pada T hitung.
tarik signifikannya adalah 0,05. Jika probabilitas T lebih kecil dari 0,05, maka variabel-variabel independen memiliki pengaruh masing-masing terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika probabilitas T lebih besar dari 0,05, artinya tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel S dengan variabel Y. Pengujian hipotesis dengan uji F. Uji F dikenal juga dengan uji serentak atau dengan nama uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, atau menguji model regresi yang kita buat apakah model tersebut baik atau signifikan atau tidak baik atau non signifikan. Uji kualitas data. Kualitas data uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk melihat aspek kecermatan suatu pengukuran, yang berarti dapat memperlihatkan sejauh mana suatu alat ukur yang digunakan dalam mengukur atau menguji ketelitian atau ketepatan suatu alat ukur. Dalam penelitian ini, uji validitas bertujuan untuk menguji apakah pernyataan-pernyataan dari kuesioner dapat membuktikan hal yang telah diukur. Uji reliabilitas. Uji ini merupakan uji yang digunakan untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data memiliki hasil yang valid dan sesuai dengan kenyataan. Sebuah kuesioner dikatakan reliable jika kuesioner tersebut mempengaruhi hasil yang sama ketika diuji ulang. Uji asumsi klasik merupakan suatu analisis yang digunakan untuk menilai suatu model regresi linear ordinary least squares (OLS). Didapati permasalahan asumsi klasik, dan uji ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai kepastian tentang persamaan regresi yang diperoleh, apakah memiliki ketepatan dan estimasi serta konsisten dan tidak bias. Uji normalitas. Uji normalitas merupakan sebuah uji yang digunakan untuk menilai penyebaran dari sebuah variabel, apakah penyebaran tersebut berdistribusi normal atau tidak, namun harus tetap memberikan kepastian. Uji normalitas ini juga memiliki fungsi untuk menentukan data yang terkumpul berdistribusi normal diperoleh dari populasi yang normal. Bab 4. Analisis dan pembahasan. Data responden. Dalam penelitian ini, demografi yang diketahui adalah nama, jenis pekerjaan, penghasilan per bulan, jenis kelamin, tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya mengenai data diri responden tersebut dapat dilihat dari tabel 4.1 sampai 4.4. Sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu wajib pajak yang memiliki tanah dan bangunan di Jakarta Barat. Peneliti menyebarkan 120 kuesioner kepada responden, namun hanya 100 yang lengkap dan layak untuk jadi sampel. Jadi data yang dapat diolah hanya 100 kuesioner. Karakteristik responden. Jenis pekerjaan responden: wirausaha, pegawai swasta, freelance. Jenis pekerjaan berdasarkan tabel 4.1 diketahui responden dengan pekerjaan sebagai pegawai swasta lebih mendominasi dengan presentasi 74% daripada wirausaha dengan nilai 25%, sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar wajib pajak memiliki pendapatan tetap karena sebagian besar bekerja sebagai pegawai swasta, yang berarti mempunyai penghasilan tetap. Pendapatan per bulan responden. Pendapatan WP per bulan. Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa responden dengan penghasilan 2,5 juta sampai 5 juta sebanyak 11 wajib pajak, dan penghasilan 5 juta sampai 7,5 juta sebanyak 28 wajib pajak, penghasilan 7,5 juta sampai 10 juta sebanyak 30 wajib pajak, dan responden yang memperoleh penghasilan lebih dari 10 juta sebanyak 31 wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut, kondisi ekonomi yang dimiliki wajib pajak dapat mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap kewajibannya dalam membayar PBB P2 yang dimiliki. Tabel 44.3. Jenis
kelamin responden. Berdasarkan tabel 4.3 diketahui persentase responden laki-laki lebih mendominasi yaitu 56% dan wajib pajak perempuan sebesar 44%. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa responden laki-laki lebih dominan dari keseluruhan responden yang diteliti. Tabel 4.4 tingkat pendidikan terakhir responden. Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa responden dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 49 orang dan responden untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi sebanyak 51 dari keseluruhan responden yang diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak memiliki tingkat pendidikan yang cukup untuk memahami aturan perpajakan dan cara pembayaran PBB P2 sehingga memberikan dampak yang baik dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji validitas. Uji validitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana ketepatan kevalidan suatu variabel untuk mengangkat alat ukur angket kuesioner. Suatu variabel dikatakan valid apabila nilai di atas 0,30 dari tabel di atas, dan dapat disimpulkan bahwa semua variabel tersebut dapat dikatakan valid karena memiliki nilai corrected item total correlation di atas 0,30. Hasil uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur reliabilitas suatu kuesioner. Apakah instrumen kuesioner yang digunakan dapat dipercaya atau tidak? Uji reliabilitas ini dilakukan dengan uji Cron-Banz alpha. Jika suatu variabel memiliki nilai Cron-Banz alpha lebih dari 0,60, maka dapat dikatakan variabel tersebut reliable. Dan dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendapatan, pelayanan pajak, dan kepatuhan wajib pajak dikatakan reliable karena memiliki nilai Cron-Banz alpha di atas 0,60. Hasil uji asumsi klasik. Hasil uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas berguna untuk mendeteksi apakah terdapat korelasi antara variabel bebas independen dalam model regresi, dan model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung multikolinearitas, karena jika model-model tersebut berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak lagi ortogonal, yang berarti variabel independen tersebut tidak lagi memiliki nilai korelasi antara sesama variabel independen, yang menjadi salah satu standar multikolinearitas adalah jika nilai VIV di bawah 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi tersebut, sehingga dapat digunakan untuk penelitian. Hasil uji dari tabel di atas menunjukkan bahwa variabel memiliki nilai toleransi di bawah 1, VIP di bawah 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi tersebut. Jadi data itu dapat digunakan oleh penulis untuk penelitian. Hasil uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya korelasi antara variabel pengganggu antar periode tertentu dengan variabel pengganggu antar periode sebelumnya. Berdasarkan tabel 4,8 di atas, nilai Durbin-Watson pada penelitian ini sebesar 1725 berada di antara min 2, maka disimpulkan bahwa hasil uji ini tidak berkorelasi positif maupun negatif. Hasil uji heteroskedastisitas biasa bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan varians dari absolut residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian heteroskedastisitas, penulis menggunakan uji scatter plot dengan dasar analisis sebagai berikut.
Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang berbentuk dengan teratur seperti bergelombang, melebar, dan kemudian menyempit, maka dapat dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Titik-titik yang ada menyebar di bawah atau di sekitar titik nol dan titik-titik tersebut tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan dasar analisis berikut dapat disimpulkan hasil uji ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari tabel atas menunjukkan titik-titik yang menyebar tidak berpola. Titik data pun menyebar dan tidak mengumpul. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji hipotesis, hasil uji F. Berdasarkan hasil uji F yang ditunjukkan dari tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 yang diajukan diterima atau dapat dikatakan signifikan, yang berarti model fit dengan data dan dapat digunakan untuk analisis. Hasil uji T. Uji ini dilakukan guna untuk menguji makna dari koefisien regresi parsial dari setiap variabel. Pengambilan keputusan dilihat dari nilai signifikan koefisien regresi. Berdasarkan tabel 4.11 di atas diketahui bahwa besar koefisien regresi S1 adalah 0,00 dan juga koefisien regresi S2 adalah 0,00. Dikarenakan besarnya koefisien regresi S1 dan S2 lebih kecil dari 0,05, maka hasil uji parsial dalam penelitian ini berarti H1 dan H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dan dari tingkat pendapatan dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB B2. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi variabel pengganggu ataupun residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas diuji menggunakan teori central limit. Adalah teori yang menyatakan bahwa kurva distribusi sampling ukuran sampel 30 atau lebih akan berpusat pada nilai parameter populasi dan akan memiliki semua sifat-sifat berdistribusi normal. Pembahasan hasil penelitian. Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tingkat pendapatan dikatakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Jakarta Barat. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil 0,05 terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sehingga hipotesis H1 dalam penelitian ini ditolak. Hasil pengujian ini mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhannya, karena seseorang dalam memiliki pendapatan yang lebih besar akan lebih mampu membayar PBB. Sedangkan seseorang dengan pendapatan yang lebih rendah akan sulit membayar PBB. Hal ini disebabkan keinginan untuk mencukupi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Samudra yang menunjukkan hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Pengaruh pelayanan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak dikatakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Jakarta Barat. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil 0,05. Maka hipotesis H2 dalam penelitian ini diterima. Pelayanan yang baik meliputi respon petugas pajak, ketepatan dalam menjawab pertanyaan, kesopanan dan keramahan petugas pajak. Pelayanan pajak yang baik akan memberikan kepuasan kepada wajib pajak, dan rasa kepuasan tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isawati 2016 yang menunjukkan bahwa
pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Tingkat pendidikan wajib pajak PBB di Jakarta Barat. Tingkat pendapatan sebagai variabel kontrol di penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tingkat pendidikan wajib pajak sebanyak 51% untuk perguruan tinggi dan untuk SMA 49%. Hasil tingkat pendidikan tersebut dinilai cukup tinggi untuk wajib pajak memahami peraturan tata cara membayar maupun sanksi yang akan dikenakan jika melanggar peraturan dalam pembayaran PBB, sehingga akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, khususnya membayar PBB. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Dari paparan yang sudah saya sampaikan, mulai dari latar belakang masalah sampai hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat saya simpulkan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Jakarta Barat. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak, maka akan tinggi juga sikap patuh wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan wajib pajak yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi akan lebih mampu untuk membayar PBB. 2. Pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan petugas pajak yang baik akan memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan juga mendapatkan kepercayaan dari wajib pajak, sehingga dari rasa puas dan kepercayaan tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Karena itulah beberapa saran diantaranya adalah bagi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pajak dan juga meningkatkan sosialisasi mengenai PBB, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan sikap patuh wajib pajak yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan PBB bagi negara. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel lain untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan dalam membayar PBB, dan juga diharapkan dapat menggunakan metode lain dalam memperoleh data sehingga data yang didapatkan lebih baik. Dilampirkan daftar pustakanya juga. Saya akan akhiri presentasi ini. Sekian dan terima kasih.